Baik, yang pertama ada pengertian peta. Secara istilah, peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, M-A-P-P-A, yang berarti taplak atau penutup meja. Secara etimologi, peta merupakan gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Selanjutnya ada komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta terdiri dari 9. Yang pertama ada judul peta. Judul peta merupakan informasi atau nama peta. Biasanya ditempatkan di bagian tengah peta atau di atas. Contohnya seperti peta Kota Bandung, peta Provinsi Jawa Barat, dan sebagainya. Yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin merupakan arah yang ada pada peta yang terdiri dari utara, selatan, barat, dan timur. Biasanya di dalam peta utara selalu berada di bagian atas. Yang ketiga ada skala. Skala pada peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Yang keempat ada simbol. Simbol pada peta merupakan tanda-tanda khusus untuk menjelaskan apa saja yang ada di dalam peta, seperti titik, garis, warna, dan gambar. Contohnya, simbol titik menjelaskan tentang kota atau suatu tempat tertentu. Yang kelima ada legenda. Legenda adalah keterangan dan penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Yang selanjutnya, yang keenam adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Yang ketujuh ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang dibuat di sekeliling garis peta untuk menunjukkan batas peta. Yang kedelapan ada tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta ini adalah tahun untuk menunjukkan kapan peta itu dibuat. Yang kesembilan atau yang terakhir ada inset peta atau peta sisipan, merupakan gambar peta situasi untuk menunjukkan bentuk peta yang digambar dengan wilayah di sekelilingnya yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Winda. Silahkan. Ya, baik, di sini saya Winda Rasyari Iskandar akan menjelaskan mengenai yang pertama jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ini ada dibagi tiga, yaitu berdasarkan isinya, berdasarkan besar skalanya, dan berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah jenis peta berdasarkan isinya, dibagi menjadi dua, ada peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik mencakup kenampakan fisik maupun sosial budayanya. Fisik di sini maksudnya adalah seperti sungai, gunung, laut, dan lainnya. Sementara kenampakan sosial budayanya ini contohnya adalah jalan raya, jalan kereta api, pemukiman, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, peta umum ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya peta topografi dan juga peta chorografi. Yang pertama yaitu peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, kelebihannya ini atau fungsi dari peta topografi ini untuk mengetahui ketinggian suatu tempat dan juga memperkirakan tingkat kecuraman atau kemiringan dari lereng. Lalu yang selanjutnya ada peta chorografi, merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan isi bumi dengan skala yang lebih kecil, yaitu antara 1/250.000 sampai dengan 1/1.000.000. Peta chorografi ini menggambarkan daerah yang luas seperti provinsi, negara, benua, bahkan dunia. Lalu yang kedua ada yang namanya peta khusus. Nah, disebut peta khusus karena peta tersebut hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Contohnya yaitu peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil pertanian, dan lain sebagainya. Lalu yang sekarang ada jenis peta berdasarkan skalanya. Nah, berdasarkan skalanya peta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peta kadaster, yaitu peta yang mempunyai skala antara 1/100 sampai 1/5000. Nah, peta ini digunakan untuk menggambarkan peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Lalu yang selanjutnya ada peta skala besar, yaitu peta yang mempunyai skala 1/5000 sampai dengan 1/250.000 dan biasanya digunakan untuk menggambar wilayah yang relatif sempit, misalnya peta kelurahan dan peta kecamatan. Untuk selanjutnya ada peta dengan skala sedang. Nah, di sini mempunyai skala antara 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Nah, peta skala ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya
peta Provinsi Jawa Barat, peta Provinsi Maluku, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada peta skala kecil, yaitu peta yang mempunyai skala 1/500.000 sampai 1/1 juta atau lebih, dan digunakan untuk menggambarkan daerah yang relatif luas, misalnya peta negara, benua, bahkan dunia. Lalu yang ketiga ada jenis peta berdasarkan tujuannya. Nah, yang pertama ada peta pendidikan, contohnya adalah peta lokasi sekolah. Lalu ada peta ilmu pengetahuan, contohnya peta arah mata angin dan peta penduduk. Lalu ada peta informasi umum, contohnya adalah peta pusat perbelanjaan. Lalu ada peta turis, contohnya adalah peta museum, peta rute bus, dan lain sebagainya. Lalu ada peta navigasi, contohnya adalah peta penerbangan dan peta pelayaran. Lalu ada peta aplikasi, contohnya peta penggunaan tanah atau peta curah hujan juga, termasuk ke dalam peta aplikasi. Lalu yang terakhir ada peta perencanaan, contohnya adalah peta jalur hijau, peta perumahan, peta pertambangan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada mengenai fungsi peta. Nah, secara umum fungsi peta ini dapat disimpulkan yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran baik luas ataupun jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, ada menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Lalu yang keempat, ada membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Lalu yang kelima, ada menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Lalu yang keenam, untuk sebagai alat analisis agar mendapatkan suatu kesimpulan. Lalu yang selanjutnya untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir adalah alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriartati. Di sini saya akan memaparkan warna-warna yang ada di dalam peta. Yang pertama adalah warna hijau. Warna hijau adalah warna yang biasa digunakan untuk menunjukkan dataran rendah. Yang kedua adalah warna kuning. Warna kuning ini adalah warna yang biasa ditujukan untuk menunjukkan dataran tinggi. Dan yang ketiga adalah warna coklat. Warna coklat adalah warna yang biasa digunakan untuk menunjukkan pegunungan. Yang keempat adalah warna putih. Warna putih adalah warna yang biasa digunakan untuk menunjukkan salju yang menutupi pegunungan. Dan yang terakhir adalah warna biru. Warna biru ini biasa digunakan untuk menunjukkan perairan. Ada danau, rawa, laut, sungai, dan biasanya dibedakan menjadi dua warna, yaitu warna biru muda dan biru tua. Warna biru tua adalah digunakan untuk menunjukkan menunjukkan perairan yang dalam, sedangkan warna biru muda adalah untuk menunjukkan perairan yang dangkal. Yang akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana kita membaca peta provinsi. Yang pertama adalah kita mencari dulu gambar atau gambar petanya itu dalam buku atlas. Lalu yang kedua, kita harus menemukan dulu letak wilayah provinsinya itu ada di mana. Lalu yang ketiga, kita menyebutkan batas-batas wilayah di provinsi tersebut. Yang keempat adalah kita menyebutkan pembagian wilayah di provinsi tersebut. Dan yang terakhir, kita menjelaskan kenampakan baik alam ataupun buatan yang ada di provinsi tersebut. Di sini pun saya akan menunjukkan bagaimana karakteristik siswa kelas 4 SD dalam mempelajari peta dan juga bagaimana cara kita membelajarkannya kepada mereka. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik atau anak kelas 4 SD itu. Anak kelas 4 SD itu masih berada di tahap operasional konkret. Di sini menurut Piaget, tahap operasional konkret ini di mana fisik mereka sudah berkembang, akan tetapi pemikiran mereka itu masih harus secara nyata atau konkret dan belum bisa diajak untuk berpikir secara abstrak. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa bagaimana cara kita menyiapkan strategi, lalu hal-hal yang berurusan dengan proses pembelajaran itu disesuaikan dengan tahap operasional konkret ini, di mana harus secara nyata dan juga alami gitu, seperti itu. Lalu, adapun secara umum menurut Izzati dalam 2008 halaman 16, di sini adalah ciri-ciri siswa khas kelas
Ciri-ciri khas siswa kelas tinggi yang pertama adalah perhatiannya itu tertuju kepada praktis atau kehidupan sehari-hari. Yang keduanya itu ingin tahu dan ingin belajar, dan yang ketiganya itu adalah timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Nah, lalu bagaimana sih kesulitan siswa dalam mempelajari peta di kelas 4 SD? Yang pertamanya itu adalah pemahaman mereka yang masih rendah terhadap peta itu sendiri dan juga komponen-komponen yang ada di dalam petanya. Lalu yang kedua adalah dari luar atau dari gurunya sendiri. Mungkin di situ kita menaruh strategi yang salah, model yang salah, atau kurang variatif, kurang menyenangkan, media pembelajaran yang masih itu-itu saja, dan bagaimana cara kita mengajarkannya pun yang itu-itu saja, sehingga membuat siswa tidak tertarik dan juga proses pemahaman peta terhadap siswanya itu terganggu dan siswa sulit untuk memahami peta itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah motivasi belajar siswa yang masih kurang sehingga tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir adalah siswa masih kesulitan dalam membaca peta itu sendiri, yang terutama dalam peta gitu, sehingga disinilah kita harus menyiapkan bagaimana pembelajaran yang dapat dapat istilahnya menjadikan peta itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi siswa juga ada ketertarikan untuk mempelajari peta, dan kita juga dapat membelajarkan peta dan mencontohkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan balik lagi kepada bahwa anak kelas 4 SD itu masih berada di tahap operasional konkret, sehingga kita harus membelajarkan sesuatu yang sudah mereka temui dan sudah mereka pernah lakukan seperti itu. Lalu juga bagaimana cara kita membelajarkan siswa kelas 4 SD tentang peta? Nah, di sini kita dapat menggunakan salah satu model atau metode, yaitu adalah metode demonstrasi. Di sini adalah metode belajar atau mengajar yang dilakukan oleh guru atau salah seorang lainnya untuk memperlihatkan kepada seluruh kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Nah, di sini kita bila dikaitkan dengan metode demonstrasi ini, kita dapat mendemonstrasikan bagaimana cara kita menggunakan peta atau membaca peta seperti itu. Contohnya, misalnya kita ingin mengerjakan sebuah atau membuat sebuah denah. Nah, di sini kita harus mendemonstrasikan dulu bagaimana cara kita untuk membuat denah. Yang pertama, kita harus keliling dulu tempat yang akan kita jadikan denah. Lalu yang kedua, kita harus mengingat-ingat bagaimana tempat tersebut dan apa saja yang ada di tempat tersebut, sehingga kita dapat membuat peta dengan atau denah dengan mudah seperti itu kan. Lalu selanjutnya, setelah kita arahkan seperti itu, siswa diharapkan dapat mengikuti bagaimana apa yang telah kita demonstrasikan seperti itu. Jadi di sini juga dapat kita lihat bahwa hal tersebut atau metode demonstrasi ini tuh dapat secara konkret ditunjukkan kepada siswa, dan siswa juga dapat dengan mudah untuk melakukannya seperti itu. Materi peta ini ada di tingkat sekolah dasar kelas 4, lalu untuk pembelajarannya kita alokasikan waktu sebanyak 2 kali 40 menit. Nah, untuk KD-nya kita ambil KD 1.1, yaitu membaca peta lingkungan setempat, kabupaten, kota, provinsi dengan skala sederhana. Nah, untuk indikatornya ada indikator 1.1.1, yaitu membuat denah perjalanan dari rumah ke sekolah dengan simbol-simbol sederhana. Lalu 1.1.2 yaitu mempresentasikan hasil menggambar denah perjalanan dari rumah ke sekolah dengan simbol-simbol sederhana. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan menggambar denah, siswa dapat membuat denah perjalanan dari rumah ke sekolahnya dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan presentasi, siswa dapat memaparkan hasil menggambarnya dengan tepat. Nah, untuk materi petanya bisa dilihat sendiri. Jadi kita menyajikan materi-materi terkait dengan peta secara umum. Lalu pembelajaran ini kita lakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian strategi cooperative learning, dan untuk metodenya kita lakukan metode diskusi, praktik, dan penugasan. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembuka dengan alokasi waktu 10 menit. Yang kedua ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Dan yang ketiga ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 20 menit.
Oke, untuk kegiatan pembuka, di sini guru dan peserta didik membuka pelajaran dengan berdoa bersama-sama, mengecek kehadiran dan menanyakan kabar. Selanjutnya, guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar. Selanjutnya, guru melakukan apresiasi dengan mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu, untuk kegiatan inti, di sini siswa dan guru berdiskusi tentang perjalanan yang ditempuh siswa dari rumah menuju ke sekolah. Yang kedua, guru dan siswa berdiskusi tentang denah. Lalu, setiap siswa diberi 1 lembar kertas HPS untuk menggambar denah jalan dari rumah menuju ke sekolah. Lalu, perwakilan 5-10 orang siswa mempresentasikan hasil menggambar denahnya di depan kelas. Lalu, setelah siswa selesai presentasi, guru memberikan penguatan dan menjelaskan kembali tentang materi denah dan hubungannya dengan peta. Dan yang terakhir, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami. Lalu, untuk kegiatan penutup, di sini peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru untuk menguji pemahamannya. Lalu, guru dan peserta didik membahas hasil soal evaluasi secara bersama-sama. Dan yang terakhir, peserta didik menyimak kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu media dan sumber pembelajaran. Oke, di sini kami menggunakan media pembelajaran berupa gambar peta, dan untuk sumber belajarnya di sini kami menggunakan buku tematik kelas 4 SD berorientasi kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu penilaian. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Berikut adalah LKS dan soal evaluasinya.